Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang menurut saya fundamental banget. Gimana sih caranya kita merancang pelayanan publik yang nggak cuma jalan hari ini, tapi juga tangguh buat masa depan? Yuk, coba kita lihat pelayanan publik itu bukan kayak mesin yang kaku, tapi lebih kayak sebuah sistem yang hidup, yang bisa kita bentuk dan kita tingkatkan bareng-bareng. Oke, kita mulai langsung ya, dengan satu pertanyaan yang menusuk. Pertanyaan ini mungkin sering banget ada di kepala kita pas lagi kerja. Apakah cara kita melayani sekarang, sistem yang ada, dan pola pikir kita tuh udah cukup buat ngejawab kebutuhan masyarakat yang perubahannya cepet banget? Tenang, ini bukan buat bikin kita khawatir kok, tapi justru buat memantik semangat kita untuk berbenah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita semua kan ngerasain ya, ada tekanan yang makin hari makin besar dalam menjalankan tugas. Ini bukan perasaan Anda aja kok, ini memang realitasnya. Ada dua kekuatan besar yang mendorong kita untuk berubah, yang menekan dari luar dan dari dalam. Coba kita lihat lebih dekat. Di satu sisi, ada masyarakat. Ekspektasi mereka itu bukan lagi sekedar harapan, tapi udah jadi tuntutan. Mereka hidup di zaman di mana semuanya serba instan, semua bisa diakses dari ujung jari. Jadi wajar mereka menuntut pemerintah dalam genggaman yang secepat dan setransparan aplikasi di HP mereka. Nah, di sisi lain, ada gelombang teknologi yang nggak bisa kita bendung, yang mengubah total cara kita hidup dan bekerja. Dua kekuatan raksasa inilah yang menuntut kita untuk beradaptasi bukan besok, tapi dari sekarang. Lalu, gimana cara kita meresponsnya? Jawabannya itu bukan sekedar bikin satu proyek besar atau aplikasi canggih. Bukan. Jawabannya dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Di mana? Ya di dalam unit kerja kita masing-masing. Apa sih perbaikan berkelanjutan itu? Dengerinnya kayaknya rumit ya. Padahal, ini simpel banget. Ini adalah komitmen kita bersama untuk bikin hari esok lebih baik dari hari ini. Ini adalah pola pikir di mana kita setiap hari selalu bertanya, apa ya yang bisa kita tingkatkan? Sekecil apapun itu, yang penting dampaknya lebih baik bagi warga. Dan ini bukan cuma ide abstrak loh. Ini adalah sebuah proses, sebuah siklus yang sederhana dan bisa diulang-ulang. Pertama, kita lihat kondisi kita sekarang dengan jujur, apa adanya. Kedua, kita buat rencana perbaikan yang jelas. Ketiga, kita laksanakan perubahan itu. Dan yang paling krusial, keempat, kita tinjau hasilnya dan beradaptasi. Siklus ini terus berputar, membuat kita terus menjadi lebih baik. Tentu saja, untuk melakukan perbaikan, kita nggak bisa cuma mengandalkan perasaan atau asumsi. Kayaknya sih udah lebih baik. Nggak bisa gitu. Kita butuh alat bantu untuk melihat kenyataan secara objektif dan melacak kemajuan kita. Nah, disinilah pengukuran jadi kuncinya. Ada satu prinsip fundamental yang jadi dasar dari semuanya. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak Anda ukur. Coba deh renungkan kalimat ini. Kuat banget kan? Tanpa data, perbaikan kita cuma jadi asumsi. Tanpa pengukuran, niat baik kita nggak akan pernah jadi hasil yang terbukti. Pengukuran inilah jembatan antara harapan dan kenyataan. Nah, salah satu alat yang sangat praktis adalah model kematangan ini. Anggap saja ini seperti Google Maps buat unit kerja kita. Kita bisa tahu dengan jelas, oh posisi kita sekarang ada di level 1 nih, masih pakai formulir kertas. Dan tujuan kita jadi jelas, kita mau ke level 5, di mana semua serba otomatis dan digerakkan oleh data. Ini adalah peta jalan yang sangat konkret. Alat ukur utamanya apa? Namanya indikator kinerja utama, atau yang biasa kita sebut KPI. Tapi jangan bayangkan KPI ini soal untung rugi perusahaan ya. Buat kita sebagai ASN, KPI itu murni soal dampak. Seberapa cepat warga dapat layanan? Seberapa puas mereka? Seberapa efisien proses kita? Itulah hal-hal yang benar-benar penting untuk diukur. Dan lihat, ini visual yang cemerlang banget buat nunjukin kekuatan KPI. Bayangkan Anda melakukan perbaikan alur layanan, sebelum diubah, skor kepuasannya 65%. Setelah diubah, melonjak jadi 85%. Ini bukan lagi sekedar klaim kita sudah lebih baik. Ini adalah bukti nyata bahwa usaha perbaikan Anda benar-benar berhasil dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke, perbaikan-perbaikan kecil setiap hari itu akan membawa kita maju selangkah demi selangkah. Tapi kadang, untuk membuat lompatan besar, untuk benar-benar mengubah permainan, kita butuh sesuatu yang lebih. Kita butuh pendekatan terstruktur. Disinilah kita mulai bicara soal mengelola inovasi. Coba lihat perbandingan ini. Mungkin kita akrab banget ya sama yang di kolom kiri, yang tradisional. Tapi, untuk menjawab tantangan zaman, kita harus berani bergeser ke kanan. Jadi lebih gesit, lebih kolaboratif, dan yang paling penting, lebih terbuka untuk bereksperimen, demi menemukan solusi terbaik bagi warga. Untuk membangun kemampuan inovasi ini, setidaknya ada 3 pilar utama. Pertama, ciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk mencoba ide baru, takut disalahkan kalau gagal. Kedua,
Kita adopsi teknologi bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena teknologi itu benar-benar bisa memecahkan masalah. Dan ketiga, uji coba dulu idenya dalam skala kecil. Kalau berhasil, baru kita perluas skalanya. Jadi, semua konsep yang kita bahas tadi, mulai dari budaya perbaikan, pengukuran kinerja, sampai manajemen inovasi, semuanya itu adalah potongan-potongan puzzle. Kalau kita satukan, semuanya mengarah ke satu tujuan besar, membangun sebuah pemerintahan yang tangguh, adaptif, dan benar-benar siap untuk masa depan. Kutipan ini benar-benar pas buat kita. Masa depan pelayanan publik itu bukanlah sesuatu yang pasif kita tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang kita, para ASN, rancang dan bangun secara proaktif. Mulai kapan? Ya mulai dari hari ini, lewat setiap perbaikan dan inovasi yang kita lakukan. Inilah gambaran peta jalan yang bisa kita tempuh bersama. Bayangkan, sekarang kita mulai dengan uji coba layanan digital buat warga. Tahun depan, kita manfaatkan data untuk membuat kebijakan yang lebih tajam. Dan di masa depan, inovasi-inovasi yang terbukti berhasil kita sebarkan ke seluruh instansi. Ini bukan cuma rencana di atas kertas. Ini adalah perjalanan transformasi yang kita mulai hari ini juga. Dan saya mau menekankan poin ini. Transformasi besar ini nggak akan terjadi hanya karena ada instruksi dari atas. Fondasinya adalah Anda. Setiap ASN, di unit manapun Anda berada, dengan peran apapun yang Anda jalankan. Setiap ide perbaikan dari Anda, setiap inisiatif kecil, itu adalah batu bata yang membangun pelayanan publik masa depan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Lupakan sejenak tentang rencana besar atau perubahan sistem yang rumit. Coba pikirkan lingkup kerja Anda sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah, perbaiki, atau coba dengan cara yang berbeda, mulai besok, untuk membuat pelayanan jadi sedikit lebih baik? Karena dari sanalah semua perubahan besar selalu dimulai.